ketika mereka sudah bisa bareng gue karena berbagai macam faktor, mereka harus bisa menghadapi apapun kerasnya dunia gitu. Jadi harus bisa apapun, jadi hobi apapun jalani ke depannya kan bisa jadi hobi tersebut jadi profesi ataupun jadi penyeimbang kehidupan seperti itu. Naik kuda katanya pengen ngalahin kakak Aisyah gitu, jadi dia jadi Jalu hobi banget naik kuda terus jumping dan oke lah beberapa kali dapat juara. Nah sebetulnya gue tuh udah nyiapin kuda buat dia, kuda impor. Jadi kan dulu Aisyah juga dapat kuda impor itu dengan syarat dia juara 1. Nah gue kasih syarat ke Jalu kalau juara 1 dapat kuda. Tiap tanding belum dapat juara 1, dapat juara 3, dapat juara 2 pernah. Malah kemarin juara 8 ya Jalu ya, tapi pesertanya 130 orang dan lawan-lawannya juga para pelatih juga dia, dan dia dapat juara juga luar biasa. Dia juara 1 mulu, nih gimana nih kadonya udah disiapin, bahkan pas dia sunat juga sebetulnya kadonya udah siap. Ya udah hari ini tadi ngomong ke Bun aja, Bun kudanya kasih sekarang aja deh. Ya udah kasih sekarang. Jadi Jalu alhamdulillah dapat kadonya kuda. Diharapkan sama Jalu ya kudanya itu. Jadi sebetulnya kudanya itu udah dipakai Jalu beberapa kali tanding juga, tapi Jalu masih tahunya itu kudanya adalah pinjem, karena kudanya kuda impor dan kuda juara sebetulnya. Yang naiknya juga Kadinov ya, itu idola Jalu di dunia kuda sebetulnya. Jadi kuda itu tuh sampai beneran ke yang punya itu, ayo deh buat Jalu deh. Ya udah oke, udah transaksi. Jadi Jalu saya kasih kudanya kuda hebat, namanya juga harus hebat, oke? Jadi juara ya. Nanti kalau kamu tanding boleh nggak ini teman-teman dari drama musikalnya nonton juga? Boleh ya. Oke. Nonton ya. Minggu depan tanggal 27 kan mereka pentasnya ya. Tanggal 7. Jadi ini mereka di kontrak sama Galeri Indonesia Kaya, maksudnya untuk tampil itu profesional tampil sehari 2 kali, jam 3 sama jam 7 ya. Ini latihan udah terus-terusan, jadi minggu depan udah JR. Tanggal 27 harusnya Jalu juga tanding kuda, tapi karena tampil di drama musikal, jadi 27-nya tampil. 28-nya mereka mau nonton nggak? Mau ajakin nonton nggak? Pulangnya ngapain gitu ya? Tanggal 28 nonton Jalu kuda ya? Jago, juara! Oke? Ya nggak? Iya. Nilai harganya berapa sih kudanya? Nggak tahu. Jenis kudanya apa sih? WB Wormblood itu kuda dari luar lah, dari Jerman, Belanda gitu deh. Itu poni WB itu ya kuda nggak poni pendek, kuda poni WB itu apa ya Jalunya? Kuda profesional juga, tapi ukurannya agak sedikit kecil, tapi tetap gede kalau dibanding kuda lokal juga gitu. Jadi tenaganya juga gede banget. Jadi kalau Jalu itu udah berani naik kuda apapun. Nah, kalau kuda WB ini agak tenaganya kuat banget. Bahkan yang kuda itu pun pernah jatuh juga Jalu, pernah heboh sampai masuk rumah sakit, tapi alhamdulillah masih selamat. Jadi sekarang udah jadi milik Jalu harus semangat, oke? Iya. Namanya siapa kudanya? Yang keras. Pupi, nama kudanya Pupi. Kok kayak bewal ya? Namanya Pupi. Oh, anak anjing Pupi itu ya. Iya, pokoknya nama kudanya tuh Pupi. Jadi itu dipersiapkan buat Jalu sih udah jauh hari sebetulnya. Kalau mungkin Jalu semakin besar, semakin banyak kegiatannya, mungkin semakin Seru banget. Jadi tidak hanya Jalu, Aisyah, Rakana, Raina, Jaki juga. Gue tuh mungkin mereka melihat bapaknya tuh kegiatannya nggak pernah satu yang terus-terusan gitu. Jadi mereka tuh ya kayak di minggu itu ya aku sibuk banget ya, sekolah, latihan koreo bareng teman-temannya ini, kemudian juga latihan kuda buat tanding di minggu yang sama. Jadi sibuk banget, belum lagi latihan vokal dan lain sebagainya. Jadi senang sih, maksudnya gue sebagai bapak cuma bisa membekali anak-anak gue untuk bisa serba bisa. Itu harus, karena kan gue gak bisa dampingi mereka selamanya. Jadi ketika mereka sudah bisa bareng gue karena berbagai macam faktor, mereka harus bisa menghadapi apapun kerasnya dunia gitu. Jadi harus bisa apapun, jadi hobi apapun jalani ke depannya kan bisa jadi hobi tersebut jadi profesi ataupun jadi penyeimbang kehidupan seperti itu. Ini kegiatan juga jauh dari gadget ya? Iya, alhamdulillah. Jadi nah itu juga salah satu trik supaya anak-anak agak jauh dari gadget. Gak bisa dipisahkan secara
100% karena kan gara-gara online kemarin kan semuanya jadi megang gadget. Orang kita udah nahan gadget, jadi kayak Aisyah itu 13 tahun baru pegang gadget, Rakana Raina juga 13 tahun baru megang gadget. 12 tahun, sorry bro, 12 tahun megang gadget. Nah, ini anak-anak yang sekarang ya gak bisa, kemarin kan 2 tahun lalu semua diharuskan megang gadget. Ya udah, jadi meminimalisir, jadi diberikan kegiatan-kegiatan fisik gitu, salah satunya berkuda ini. Jaki juga udah berkuda juga ya Jaki ya? Oh ya, Jaki berkudanya jumping atau dressage? Jumping. Udah jumping berapa senti? Ya? Kalau Kakak Aisyah kan udah 120, 125, Jalu juga pernah 100 senti. Kamu berapa senti? 1 senti. Tapi dengan banyaknya kegiatan, khawatir nggak mungkin ada sakit atau terlalu? Boleh. Jalu tuh jatuh tuh udah berkali-kali, sangat sering jatuh, tapi mental. Jadi Jalu tuh di dunia kuda tuh agak cukup disorot sama senior-seniornya, para pelatih ya, karena punya mentalnya yang luar biasa. Jatuh tuh jarang banget nangis. Pernah 1 kali nangis bukan gara-gara sakit, gara-gara dia ada sesuatu lah. Iya nggak ya ceritain. Gitu. Jadi itu tapi sekali sampai dibawa ke rumah sakit itu karena takut patah dan lain-lain. Tapi alhamdulillah dia mentalnya luar biasa, jatuh naik lagi gitu. Ya alhamdulillah, karena dari kecil kalau dia jatuh pun gue nggak pernah kenapa nagal gitu. Jadi dari kecil pun kalau nggak sakit banget nggak nangis. Yang bikin mereka nangis itu kalau hatinya tersentuh mereka nangis. Tapi kalau fisiknya sakit mah, kalau nggak sakit banget mereka dibiasakan nggak meneteskan air mata kayak gitu. Anak-anak hobinya berkuda semua nih. Ya itu kan memang kita kan keturunan keluarga kerajaan Inggris ya, jadi kan nggak, karena dari kecil mereka itu memang diperkenalkan dengan dunia olahraganya, salah satunya kuda karena sunnah juga. Dan kebetulan gue juga hobi binatang, jadi kalau ada hubungan dengan binatang tuh nggak tahan. Kalau yang teman-teman gue kan beli mobil sport, tas branded dan segala macam. Kalau gue mah kalau ngelihat binatang udah nggak bisa tahan. Nah ini kuda mereka suka, ya udah jadinya akhirnya beli akhirnya sempat numpuk kuda. Terus gue ngomong ke anak-anak, ini mubazir itu dosa loh, ini kudanya udah banyak tapi gak dinaikin. Akhirnya mereka udah naik iseng-iseng jadi serius, akhirnya sekarang jadi atlet semua ya. Jadi ya alhamdulillah disyukuri saja. Anak-anak sport Ya. Jadi hidup itu harus seimbang menurut gue. Jadi selain olahraga, olah rasa juga dan harus seimbang. Jadi berkesenian seperti ini, teman-teman juga kan berkesenian itu supaya hatinya juga halus, lembut, tapi harus kuat dengan olahraga itu sendiri gitu. Nah, tapi rata-rata kalau dari kecil udah sering nih, misalnya katanya akan bosan, khawatir akan hari itu Mas ya? Kalau bosan, ya bosan nggak apa-apa, yang penting nggak dipaksain. Mereka juga ini juga nggak dipaksain, mereka senang menjalaninya. Ya udah, ketika bosan kita aja udah gini juga kadang-kadang bosan. Kalau bosan ya udah rehat dulu, entar lanjutin lagi. Tapi yang paling penting adalah harus tanggung jawab. Itu anak-anakku tahu tanggung jawab dengan pilihannya. Pilih mau apa, berkuda, ya udah tanggung jawab dengan berkudanya. Jadi dengan capeknya dan lain-lain nggak ada mengeluhnya mereka gitu. Kalau jadi sendiri khawatir nggak sih mereka akan luput nih gitu? Oh justru semakin sibuk semakin semangat gitu ya. Ini anak-anak ini juga anak-anak sibuk banget, tapi prestasi sekolahnya juga rata-rata anak-anak yang kegiatannya banyak tuh justru nilainya juga bagus karena mereka tuh terbiasa untuk memanfaatkan waktu yang ada. Jadi nggak ada leye-leye, nggak ada gitu-gitunya ya. Jadi semua kegiatan tuh harus dimaksimalkan gitu. Ini konsepnya semua biru-biru dan mengundang teman-teman yang Jalu. Biru juga. Ya, emang Jalu hobinya warnanya biru, Jaki itu warnanya kuning, dan mereka tuh kalau kita tuh kalau latihan tuh suka ada dress code-nya ya. Hari ini merah, biru, putih gitu. Nah sekarang tuh sekarang aja biru karena emang sudah dikonsepkan pulangnya mau ngasih kejutan gitu. Jadi ini seru nih. Ini sebetulnya tahun lalu kita udah mengadakan konser juga drama musikal, terus ketagihan ya. Dan tahun ini justru diminta oleh pihak yang punya tempatnya untuk mengisi salah satu rangkaian Hari Anak Nasional. Jadi kita sebagai orang tua kan kadang-kadang prihatin kok tontonan segala macam tuh lagu-lagu kok banyaknya dewasa, anak-anak nyanyi lagu dewasa. Makanya jangan ngomong aja, kita beraksi. Nah dengan cara memberikan tempat pada anak-anak yang luar biasa ini, acting, singing, dancing ya, iya segala macam ini. Dan mereka tuh jadi kan gue di Dakins Junior tuh kan ada panggung bonekanya tuh kayak si Unyil gitu, namanya tuh Jalu Jaki karakternya tuh. Nah
dibikin musikalnya. Jadi musikalnya itu anak-anak nih ada yang jadi tukang penjual warung, ada yang jadi hansip. Siapa hansip? Yang jadi hansip, kemudian ada jadi penjaga marbot masjid. Siapa? Romli ini, kemudian ada ustadznya mana? Ini ustadznya, ini jadi Romli lagi. Tommy itu adalah orang Papua, anak Papua. Amin, ini anak Sunda. Kemudian ada anak Jawa tuh Lasmi, ini Lasmi. Dan gitu terus ada ibu-ibunya juga. Ini ibunya Tommy. Jadi ibu-ibunya, bapak-bapaknya jadi anak-anak kecil semua, jadi seru banget. Jadi ya itu gue sebagai produser mereka juga seru banget, dan mudah-mudahan tidak hanya di hari anak-anak nasional saja, mudah-mudahan ada tempat panggung-panggung lainnya untuk mereka. Prestasi anaknya mungkin seperti apa nih? Jadi gue kan bapak dari 5 orang anak ya, dan merasakan apa sih kegelisahan dari para orang tua menghadapi gadget yang luar biasa. Mereka bisa melihat dunia dengan HP di tangan mereka saja, tapi mudah-mudahan yang dibuka adalah hal-hal positif, dan salah satunya adalah anak-anak, berikan dunia anak-anak gitu. Jadi mereka gak ada capeknya. Kalian capek mah iya, tapi nggak pernah capek ya, semangat terus ya, keringetan, ngos-ngosan, disiplin, dimarahin segala macam ya, tapi semangat, senang. Jadi ini kebayang tahun lalu kita main pulang itu yang ceria banget, yuk bikin lagi gitu ya. Akhirnya janji gue, ya Kak Irfan nanti bikin lagi, ya udah. Dan juga oh ya satu hal lagi, tahun lalu pas setelah drama musikal yang tahun lalu, yang Titik Puspa tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan nelfon gue, terus tiba-tiba dia ngomong gini, Van, titip anak-anak Indonesia bla bla bla, lama hampir setengah jam ngasih petua gitu. Ya udah akhirnya siap Eyang, mudah-mudahan drama musikal kali ini, mudah-mudahan ya yang Titik bisa nonton kalian ya, insya Allah ya. Oke. Jadi ya gue senang banget Jalur Jaki ketemu dan anak-anak hebat ini juga, jadi mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa manggung lebih banyak lagi. Cara untuk meneruskan drama musikal ini untuk menjadi tontonan anak-anak di YouTube yang mempunyai kegiatan banyak gitu. Ya, kalau di YouTube aku udah ada panggung bonekanya, sudah ada. Nah, terus Jalu sama Jaki juga kan sering mengeluarkan lagu-lagu anak-anak, bahkan penari-penarinya juga salah satunya juga ada di sini juga ya ketika mereka launching. Jadi mudah-mudahan secara digital iya, dan juga gue juga sebetulnya gue gak pernah cerita-cerita aja, suka melakukan kunjungan ke beberapa sekolah. Ada yang sekolah datang ke rumah gue dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Ada juga gue berkunjung ke sekolah-sekolah yang di bawah jembatan, sekolah-sekolah gratis, sekolah-sekolah anak-anak pemulung, melakukan pertunjukan Jalur Jaki tapi dengan bonekanya saja. Mungkin nanti suatu saat kita nanti tur tur ke kota mana gitu, seru nggak sih? Jadi ini mereka tuh energi luar biasa. Mudah-mudahan bisa ada kesempatan bisa Jalur Jaki udah mau musikalnya di kota Medan, amin. Jadi ke Papua ada kamunya, ke Jawa Tengah ada kamunya ya gitu. Seru banget pokoknya, doakan kerja keras anak-anak ini bisa bermanfaat untuk anak-anak yang lainnya juga gitu. Ini ya. Oh terlambat. Tanya aja ke teman-teman. Ya ada. Dapat apa Jalu? Dapat kuda, Ya makanya kuenya bentuknya kuda, iya.